Tidak ada alasan untuk takabur. Tidak ada alasan untuk menepuk dada. Tidak ada alasan untuk merasa tinggi, merasa lebih mulia daripada yang lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah wa inna syukra lillah wa inna tsanaa'a kullahu lillah. Tsumma ssalatu wassalamu ala Rasulillah ala nabiyyina wa habibina Muhammad ibn Abdillah alaihi afdalus salati wa atammut taslim wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma inna nas'aluka minal khairi kulli ajilihi wa ajilihi ma alimna minhu wa ma lam na'lam wa na'udzu bika minasy syarri kulli ajilihi wa ajilihi ma alimna minhu wa ma lam na'lam. Allahumma inna nas'aluka min khairi ma sa'alaka 'abduka wa nabiyyuka wa na'udzu bika min syarri ma 'adza bihi 'abduka wa nabiyyuka. Allahumma inna nas'alukal jannah wa ma qarraba ilaiha min qawlin aw amal wa na'udzu bika minan nar wa ma qarraba ilaiha min qawlin aw amal wa nas'aluka an taj'ala kulla qada'in qadaitahu lana khaira. Allahumma amin. Amma ba'd. Para bapak, para ibu, jamaah Masjid Besar Nurul Amal di Keru, dan para jamaah dari masjid-masjid yang lain, penghargaan khusus untuk para orang tuaku, para tokoh masyarakat, wabil khusus pengurus Masjid Besar Nurul Amal, imam masjid, dan para ustadz, para dai, para guru, para pendidik, adik-adik dan anak-anakku, generasi muda Islam, harapan umat, pemimpin masa depan, saudaraku tercinta Al-Ustadz Al-Hafidh Muhammad Iqbal Coing SPDI MPD, istriku tercinta, kita semua saling mendoakan kebaikan. Kita semua saling mendoakan kebaikan karena kita menghayati rasa cinta dan kasih sayang di antara kita semua. Alhamdulillah tiada henti atas nikmat pemberian Allah berupa nikmat pertemuan pada malam ini, silaturahim yang membahagiakan kita pada malam yang mulia ini, di rumah Allah ini, sambil iktikaf di masjid, kita saling menasehati tentang ajaran agama kita yang kita cintai. Semoga Allah Subhanahu wa taala menerima dan memberkahi amal ibadah kita semua. Salawat dan salam kita ulang-ulangi
untuk Nabi kita, pemimpin kita, teladan kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga Allah senantiasa menambahkan rasa cinta di hati kita kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Topik kajian mengawali dialog kita pada malam ini tentang mengurangi kelalaian. Mengurangi kelalaian. Ripumina sai sarek kuam mengi tausahakangi pada riusahakangi untuk kurangi kondisi lalai, kondisi takkalupa. Tulu takkalupa kita sering takkalupa, dan itu penyakit, itu kekurangan. Kita lupa diri sebagai hamba Allah, lupa diri sebagai muslim, muslimah, lupa kehidupan yang sangat singkat ini, lupa kematian yang bisa datang kapan saja. Inilah yang hendak kita usahakan untuk kita kurangi. Bagaimana agar kita selalu ingat, bagaimana agar kita selalu sadar, bagaimana agar hati kita selalu tersambung dengan Allah. Tulusi sompungnya titak pun Allah Ta'ala. Bagaimana agar hati selalu tersambung dengan Allah, tidak terputus dengan Allah Tabaraka wa Ta'ala. Inilah yang akan kita pelajari atau ulangi, dan kita perkuat pemahaman dan keyakinan kita tentang kesadaran imani untuk tujuan mengurangi kelalaian. Mukaddimah. Kita hadir di dunia ini bukan karena keinginan kita. Coba kita renungkan. Engkau kiri noe iye tania elok tak? Betul atau benar? Tania elok tak? Ada yang bilang, deh elokku memang elok tak memang. Apakah betul keinginan kita lahir di dunia ini? Tania elok tak? Bukan orang tua yang menciptakan kita. Bukan ibu bapak yang menciptakan kita. Salai, taliwa-liwai, takkalupai, kong kata makeda macam bu anak. Kecuali kalau itu maksudnya adalah mengusahakan, hanya berusaha, tapi bukan orang tua bu anak. Itu semata kekuasaan Allah Tabaraka wa Ta'ala. Allah berfirman dalam surah Asy-Syura ayat 49, 50. Lillahi mulkus samawati wal ard. Milik Allah kekuasaan di langit dan di bumi. Semuanya milik Allah. Salah satu kekuasaan Allah, yahabu liman yasha'u inatha. Allah memberikan kepada siapa yang dikehendaki anak perempuan. 5 anakna makung greimaneng. Apa anakna makung greimaneng. Sangat ingin anak laki-laki, tapi belum dikasih oleh Allah, atau tidak dikasih oleh Allah anak laki-laki. Betul atau benar? Mati lampu, elok tak gak mati lampu?
bukan keinginan kita. Yahabu liman yasha'u inatha wa yahabu liman yasha'u dzukur. Ada juga sebaliknya, pasangan 5 anak orang manang, 6 anak orang manang, bahkan ada yang lebih dari itu. Ingin sekali anak perempuan, tapi tidak dikasih oleh Allah. Kenyataan ada dalam Al-Quran, kenyataan di masyarakat, dalam kehidupan kita. Tasappa yayakna, Asy-Syura 49:50. Wa yaj'alu man yasha'u aqima au yuzawwijuhum dzukrana wa inatha. Ada juga pasangan dikasih kedua-duanya. Dikasih anak laki-laki, dikasih anak perempuan. Ada yang berurutan, laki-laki dulu, baru perempuan, baru laki-laki lagi, baru perempuan lagi. Karena makada macam bu anak, oh deh tania lena. Tania elokna. Tania lena bu anak. Itu semata-mata pemberian Allah. Laki-laki, perempuan, baru laki-laki lagi. Itu au yuzawwijuhum dzukrana wa inatha, dikasih laki-laki perempuan. Alhamdulillah. Wa yaj'alu man yasha'u aqima, dan Allah menjadikan siapa yang dikehendaki mandul, tomanang. Dokter spesialis kandungan, suaminya, istrinya dokter anak, ahli anak. Suami istri, dokter spesialis. Tidak ada anak, tidak dikasih anak oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena itu kekuasaan Allah. Ingin sekali punya anak tapi tidak dikasih oleh Allah. Jadi keberadaan kita di dunia ini, kehidupan kita di dunia ini, tania elok tak, elok na puang Allah Ta'ala. Elok na puang Allah Ta'ala. Rezeki kita tanya to elok tak, bahwa apa pekerjaan kita, apa sumber rezeki kita, dari mana uang kita dapatkan, itu diatur oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu diatur sepenuhnya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada yang kaya, ada yang miskin, ada yang setengah kaya, ada yang setengah miskin. Ada yang miskin tiba-tiba jadi kaya, ada yang kaya raya tiba-tiba jatuh miskin. Itu semua diatur oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Bukan hanya itu. Bukan hanya itu. Organ dalam tubuh kita, jantung kita, otak kita, paru-paru kita, hati, ginjal, pankreas, keamanan nih di dalam, bukan kita yang atur, bukan kita yang atur. Pencernaan kita, pembuangan kita, aliran darah dalam tubuh kita, bukan kita yang atur. Allah Subhanahu wa ta'ala yang mengatur. Allah Subhanahu wa ta'ala yang mengatur. Bahkan kedipan mata kita, mata berkedip, kedipan mata kita, itu diatur oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi, tidak ada alasan untuk takabur, tidak ada alasan untuk menepuk dada, tidak ada alasan untuk merasa tinggi, merasa lebih mulia daripada yang lain. Oleh karena kesimpulan dari kehidupan kita ialah la haula wala quwata illa billah. La haula wala quwata illa billah. Tidak ada usaha, tidak ada kekuatan kecuali dengan Allah, bersama Allah, dari Allah. Insaf pertama dulu nak. Insaf pertama tidak dapat.
Kebanyakan manusia lupa. Kebanyakan manusia lalai. Disinilah pentingnya iman. Disinilah fungsinya iman. Disinilah nilainya hidayah, petunjuk dari Allah Tabaraka wa Ta'ala. Mari kita bersyukur. Syukur ki nasaba nareki pangalla Ta'ala tepe. Syukur kiri pangalla Ta'ala nasaba tapahan ni hakikatna atu-atu iya. Tujuan kehidupan di dunia ini untuk beribadah semata kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Meskipun demikian, kita beriman, kita dapat hidayah. Iman kita fluktuatif, naik turun. Kadang-kadang kita semangat. Kadang-kadang kita semangat beribadah. Semangat ke masjid, semangat salat sunnah, semangat mengaji, semangat berzikir. Tapi kadang-kadang juga lesu. Kadang-kadang juga malas. Betul atau benar? Kadang-kadang oleh ikut tuwe. Baja pasti. Kamu pa baja. Inilah kondisi tak kalupa. Inilah yang dimaksud kondisi lalai. Dan inilah yang ingin kita usahakan agar kelalaian itu bisa kita kurangi. Apa itu kelalaian? Kelalaian berarti kondisi lupa, tidak memperhatikan, tidak konsentrasi, tidak berpikir, tidak menyadari. Kelalaian yang dimaksud dalam tafakkur ini ialah kelalaian terhadap Allah, lupa kepada Allah, tidak memperhatikan kewajiban kepada Allah, tidak konsentrasi dalam kepatuhan kepada Allah, tidak berfikir untuk semakin mendekat kepada Allah, tidak menyadari betapa besar dosa-dosa kita selama ini. Tidak menyadari betapa besar dosa-dosa kita selama ini. Kebanyakan orang decenna minai ngerang. Kebanyakan orang mengatakan, ya solena, ya tomakesika, ya mega malaku, mega niya malaku. Saya berjuang, riolo panariolo, dekmu pamujaji. Kita sudah berjuang. Kebanyakan orang memikirkan, memperhatikan kebaikannya. Sedikit orang yang memperhatikan dosanya. Sedikit orang yang mengingat dosanya. Sedikit orang yang mengingat dosanya. Bahwa mega dosau. Mega dosau. Celaka saya kalau tidak diampuni oleh Allah. Kita sedikit menangis. Kita masih kurang menangis. Masih kurang menangis taubat. Masih kurang menangis khusyuk. Masih kurang menangis. Kita perlu belajar menangis. Menangis imani. Kita perlu berlatih untuk menangis taubat. Kita perlu berlatih menangis khusyuk kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Agar supaya kita tidak lalai.
agar supaya kita bisa menyeimbangkan antara ar-raja dan al-khauf, rasa harapan kepada Allah dan rasa takut kepada Allah. Itu mesti seimbang. Rasa harapan kita kepada Allah dan rasa takut kita kepada Allah. Materi kita cukup panjang dan saya ingin ada dialog di antara kita. Kita baca satu atau dua bentuk kelalaian. Bentuk-bentuk kelalaian. Satu, lalai untuk belajar Islam guna mencapai standar minimal ilmu Islam. Para jamaah sekalian, maita nikmat pengajian, maita nikmat guru, maita nikmat guru. Banyak yang sudah ustadz, sudah dai, sudah dakwah, banyak yang hebat bicara tentang Islam. Sungguh satu kelalaian kalau tidak baik caranya baca Quran. Satu kelalaian kalau salah-salah caranya baca Quran. Itu dibawa standar ilmu Islam namanya. Satu kelalaian, ini 40 tahun nikmat pengajian, lalu masih salah caranya sholat. Masih salah caranya berudu. Satu kelalaian kalau belum tahu mandi junub sesuai dengan sunnah. Satu kelalaian kalau belum tahu bacaan salat jenazah. Itu semua adalah standar minimal ilmu Islam. Standar minimal ilmu Islam. Ada jamaah di tempat yang lain, saya tanya tentang tauhid. Tasmiru tauhid, agar ya setauhid. Dia bilang, saya juga tidak tahu. Saya tidak tahu apa itu tauhid. Ini sangat memprihatinkan. Ini sangat memprihatinkan. Ini penyebab kelalaian dan bahkan kita dikagetkan kalau ada jamaah pengajian masih biasa ke dukun. Masih biasa ke dukun. Dukun maksudnya untuk pengobatan, akan tetapi dengan cara menggunakan jin, tenaga jin. Pengobatan dengan tenaga jin. Itu adalah sihir. Dan itu adalah dosa besar. Ini maksudnya bahwa cara kita belajar Islam belum sistematis, belum mencapai standar minimal ilmu Islam. Ini antara lain yang penting untuk kita perhatikan. Saya persingkat tentang bagaimana mengurangi kelalaian yang di sebelahnya. Bagaimana kita mengurangi kelalaian? Nomor 3, bersiap untuk mati setiap hari. Tapas sadia ya leta untuk mati. Esoso. Tapas sadia ya leta untuk mati setiap kali keluar dari rumah. Ini karena misengi kau suka boleh ribolai mati kak. Saya diantar pulang ke rumah dalam keadaan jadi jenazah. Biasa kejadian. Karena itu kalau mau keluar dari rumah berudu. Sebelum keluar dari rumah berudu. Sangat bagus. Bersiap untuk mati. Bersiap untuk mati sebelum tidur.
Niga na misangi dalam tidur kita mate ki. Dek na taoto. Betul atau benar? Banyak orang mati dalam tidurnya. Alangkah baiknya kalau dia bersiap untuk mati sebelum tidur. Makanya sebelum tidur berudu. Sebelum tidur baca ayatul kursi. Baca 3 surah yang terakhir. Mengingat kematian sebelum tidur. Bersiap untuk mati sebelum tidur. Itu antara lain cara untuk mengurangi kelalaian. Mohon maaf, waktu kita sangat terbatas dan materi kita cukup panjang. Silahkan dibaca, silahkan dikaji, dan mudah-mudahan yang menyampaikannya bisa mengamalkannya sebelum yang mendengarkannya. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Jazakumullahu khairan telah menonton video ini. Dukung terus channel dakwah PKM TV dengan cara like, komen, share, dan subscribe. Ikuti juga informasi kajian PKM TV di akun resmi PKM TV.